Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaris jadi tumbal pesugihan. Di suatu desa yang ada di daerah Jawa Tengah, ada seorang yang sangat kaya raya bernama Pak Budi. Selain kaya raya, Pak Budi ini juga terkenal karena orangnya yang baik dan dermawan. Padahal menurut warga asli situ, Pak Budi ini dulunya juga nelayan biasa dan hidupnya pas-pasan. Tapi tidak tahu kenapa 5 tahun belakangan ini tiba-tiba Pak Budi menjadi kaya raya dan memiliki banyak kapal dan banyak tambak udang. Tapi yang menjadi kejanggalan warga, setiap 6 bulan sekali selalu ada saja anak kecil yang belum balik meninggal dunia, entah itu tenggelam atau mati tiba-tiba. Warga pun tidak mau menuduh karena Pak Budi ini sosok yang berpengaruh di kampung tempat tinggal. Dan pada sore hari itu, tepatnya tanggal 13 bulan 3 2008, ada seorang anak-anak, sebut saja namanya Arif, yang sedang bermain bola di pinggir pantai bersama teman-teman mereka. Dengan sengaja Pak Budi pun lewat di depan si Arif ini dan menjatuhkan uang 10.000 rupiah. Arif yang melihat itu takut untuk mengambil uang itu karena orang tua dari si Arif ini sudah berpesan kalau ada uang jatuh atau barang apapun tidak boleh diambil karena itu bukan hak kita. Tapi pada sore itu Pak Budi sendiri yang bilang ke Arif, ambil saja uang itu daripada nanti diambil teman kamu. Lantas si Arif pun girang mendapatkan uang itu. Langsunglah si Arif ini membeli makanan di samping rumahnya. Sepemilik warung pun bilang, uang siapa ini? Kok banyak, Arif? Kata si penjual. Lalu si Arif bilang, uang saya dikasih ibu. Si penjaga warung pun tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dan pada malam harinya si Arif ini mimpi buruk. Sampai berteriak-teriak, lalu si ibu dari Arif ini membangunkan si Arif. Lalu bertanya kalau Arif mimpi apa sampai berteriak-teriak, membuat seisi rumah menjadi kaget. Lalu si Arif bercerita kalau dia mimpi dikejar sosok yang sangat besar. Dan sosok itu bilang, kamu sudah menjadi milikku dan kamu harus ikut aku. Setelah kejadian mimpi itu, si Arif pun langsung demam. Dan si orang tua dari si Arif ini pun membawa Arif ke mantri yang ada di desa itu. Dan si mantri pun memberikannya obat. Tapi si Arif pun tak kunjung sembuh. Dari pagi sampai jam 5 sore si Arif biasa saja, tidak panas ataupun sakit. Tetapi habis maghrib sampai subuh, badannya panas dan lemas. Lalu di malam itu si Arif melihat ada sosok yang ia melihat dalam mimpi datang ke Arif dan bilang, ayo ikut aku karena kau sudah menjadi milikku. Arif pun memanggil ibunya dan dari situ ibunya mulai curiga kalau si Arif ini bukan sakit medis, melainkan ada gangguan dari sosok jin atau setan. Lantas si ibu dari Arif pun mengadakan pengajian demi mengusir setan yang mengganggu anaknya. Saat pengajian dimulai, semua orang pun dibuat bingung karena si Arif ini tiba-tiba ngamuk dan memanjat dinding seperti cicak. Benar-benar di luar pemikiran orang-orang. Tapi untung saja ada Pak Ustadz di situ dan si Pak Ustadz itu pun mencoba membacakan doa-doa supaya si Arif ini sadar dan kembali sadar. Dengan segala upaya, akhirnya pun si Arif bisa sadar dan kembali. Lalu si Pak Ustadz ini bilang bahwa si Arif ini mau dijadikan tumbal oleh seseorang, tapi Pak Ustadz ini tidak menyebutkan namanya. Lalu Pak Ustadz ini berbicara empat mata dengan si Arif dan kedua orang tuanya Arif pun diajak untuk bercerita. Pak Ustadz pun bertanya apakah ada yang ngasih makanan ataupun barang apapun ke Arif. Lalu si Arif menjawab, ada Pak. Pak Budi pernah menjatuhkan uang dan saya ambil untuk beli jajan. Lalu si Pak Ustadz ini tanya, mana sisa uangnya?
Lalu dikasihlah sisa uang itu ke Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bilang, "Untung saja ini uang masih ada sisa. Tidak langsung kamu habiskan, jadi kamu masih bisa selamat." Setelah 1 minggu, si Ari pun sudah sembuh, sehat kembali, dan bisa bersekolah. Tapi hal aneh pun terjadi. Di kampung itu, semua kapal milik Pak Budi dan rumah mewah milik Pak Budi tiba-tiba terbakar dan menewaskan Pak Budi dan semua keluarganya. Kecurigaan warga pun selama ini benar kalau Pak Budilah biang kerok dari kematian anak-anak di desa mereka. Dan sampai saat ini sisa rumah Pak Budi yang terbakar itu menjadi rumah yang angker dan orang-orang meyakini bahwa rumah itu adalah rumah jin karena Pak Budi telah bersekutu dengan jin. Jadi kesimpulan dari video ini, ada dalam cerita ini, tidak ada semua yang instan. Kalau mau kaya kita harus kerja keras. Karena sesungguhnya jin itu hanya bisa membelok-belokkan hati kita dan ujung-ujungnya juga jiwa kita yang akan diambil oleh jin. Dan sekian cerita horor dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.